Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas serta kegiatan sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan aktivitas rutin pembelajaran secara daring setiap hari. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi PPKN, yaitu terkait pelaksanaan hak sebagai warga negara. Jadi kemarin kita sudah mempelajari pelaksanaan kewajiban, sekarang kita membahas tentang pelaksanaan hak. Masih ingatkah kalian apa itu hak? Jadi hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Jadi setiap orang ini mempunyai hak yang sama, tetapi untuk bisa mendapatkan hak tersebut harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contohnya kita ingin dihormati, ya kewajiban kita harus menghormati yang lain. Contoh lagi, kita mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas tempat yang bersih. Kewajiban kita apa? Ya harus menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan. Dan hak setiap orang ini dibatasi oleh hak orang lain. Jadi tidak boleh kita menggunakan hak kita secara semena-mena, seenaknya saja. Karena apa? Karena hak kita ini dibatasi oleh hak orang lain. Orang lain juga punya hak yang sama. Ketika kita mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh kalau kita tidak sependapat, tidak setuju dengan mereka, kita langsung memusuhi mereka. Ini tidak boleh. Kita boleh menyanggah, tapi harus dengan kata-kata yang santun. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak warga negara ini sudah diatur. Apa saja itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Ini pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, jadi setiap warga ini mempunyai hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaan. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kalian bisa baca pasal berapa, ayat berapa di buku LKS, itu sudah ada semua. Nanti bisa dibaca dan dipahami. Itu adalah dasar pelaksanaan hak bagi warga negara Indonesia. Jadi yang pertama adalah memeluk agama sesuai kepercayaan. Ini hak mutlak bagi setiap orang untuk dapat memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Tidak boleh dipaksa untuk memilih agama A, agama B, tidak boleh. Maka dari itu kita sebagai Islam ya kita harus yakin dan kita harus percaya. Maka dari itu kita memeluk agama Islam. Yang selain Islam silakan, karena keyakinan mereka seperti itu. Yang pasti kita tidak berhak untuk memaksa dalam hal memeluk agama. Dalam Al-Quran juga sudah diatur kan, dalam surat Al-Kafirun, ya, ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Sudah diatur dalam Al-Quran. Kemudian yang dua, hak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara ini mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu setiap warga negara ini harus mendapatkan pendidikan yang layak. Dan pemerintah juga sudah mendukung ini dengan membuat program wajib belajar 9 tahun bagi pembelajaran dasar, nanti di SD, di SMP ini wajib diikuti, baik untuk yang mampu maupun yang tidak mampu. Ini untuk semuanya.
Selanjutnya hak menyampaikan pendapat. Semua orang ini mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, baik itu secara lisan maupun tulisan kepada pemerintah. Agar apa? Agar tercipta suasana yang tertib dan teratur. Dan ini juga sebagai mungkin usulan, sebagai saran, kritik ketika kita mempunyai ide, kreativitas, bisa kita sampaikan. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, tetapi dalam hak menyampaikan pendapat kita tidak boleh juga mengganggu pendapat orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh tadi seperti yang di awal tadi saya bilang, tidak boleh memusuhi, tidak boleh mencaci maki pendapat-pendapat orang lain. Kalaupun kita tidak sepakat, kita harus menanggapinya dengan santun dan baik. Nah, ini seperti mungkin antara kita dengan teman kita tidak sesuai, tidak sepemikiran, kita tidak boleh langsung memusuhinya. Nah, kalau kita tidak setuju ya kita coba tanggapi dengan baik. Tuh. Selanjutnya hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan tingkat pendidikan, keahlian, bakat serta minatnya. Dan mereka juga berhak atas imbalan dan upah sesuai yang berlaku. Maka dari itu negara juga berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga rakyatnya nanti semakin sejahtera. Untuk menciptakan kesejahteraan umum juga termasuk dalam tujuan di pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Jadi memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Setiap warga negara ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketika orang itu melanggar, walaupun itu bupati, walaupun itu gubernur, presiden maupun DPR dan lain sebagainya, ketika mereka sudah salah, sudah menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia, maka harus sama-sama mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Tidak boleh ketika bupati seenaknya saja mungkin dia bebas dari hukum, ketika rakyat kecil dihukum yang sesuai dengan yang diatur dalam hukum yang berlaku. Ini tidak boleh, harus sesuai walaupun itu pejabat maupun rakyat. Ketika memang melanggar aturan yang berlaku, norma, etika, hukum yang ada di Indonesia ini, maka harus dihukum yang sama, tidak boleh tebang pilih. Maka dari itu proses hukum yang ada di Indonesia ini harus diterapkan secara adil. Tuh. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini setiap warga ini mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Biasanya orang yang menjadi saksi ini mereka ketakutan, mereka khawatir karena nanti akan dilihat oleh orang yang tidak suka dengan dia dan mungkin bisa-bisa akan dimusuhi, dibenci. Maka dari itu ini dia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar dia terhindar
dari masalah-masalah yang lain, dan dia bisa melaksanakan tugas sebagai saksi sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak karena intervensi dan ketakutan dari pihak-pihak yang lain. Nah, ini contoh lagi terkait dengan kekayaan intelektual seseorang, misalnya merek dagang, hak cipta, ini juga mendapatkan perlindungan hukum. Ketika kita mengambil contoh, ketika di YouTube, ya kan, biasanya kita sekarang ini trennya adalah YouTube, kita mengcopy video milik orang lain, kemudian kita upload sendiri. Dari itu ada hak cipta. Oh, ini ternyata dia mengklaim kalau ini videonya, padahal ini video orang lain. Ini bisa dihapus kontennya nanti karena tidak sesuai dengan fakta. Jadi tidak boleh, ya. Kalau kita mengcopy atau mungkin meminta video orang lain, kita harus sertakan sumbernya dari video siapa, dari video ini yang terakhir. Oke, selanjutnya manfaat terpenuhinya hak sebagai warga negara Indonesia. Jadi ada manfaatnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Contoh yang pertama, mendapatkan pendidikan. Manfaatnya apa? Dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya apa? Meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran. Mendapat perlindungan hukum. Manfaatnya terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Memperoleh fasilitas kesehatan. Manfaatnya apa? Menciptakan kesejahteraan umum. Yang terakhir, memperoleh kebebasan berpendapat. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa kepedulian warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sebagai masukan dan kritik yang membangun untuk negara Indonesia. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Maka dari itu kita sebagai warga negara, setelah tahu bahwasanya kita mempunyai hak-hak yang sama seperti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka hak itu harus kita terima dan harus kita laksanakan dengan maksimal, dengan baik, jangan disalahgunakan. Itu. Contoh lagi, pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Contoh dalam pelaksanaan pemilu yang biasanya dilakukan 5 tahun sekali. Ini setiap warga mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan suaranya dalam rangka memilih pemimpin, dan itu harus kita gunakan dengan bijak, dengan baik, sesuai dengan keyakinan hati kita. Tuh, jangan sampai ketika kita ingin milih calon A tetapi kita diancam, kita diberi uang untuk memilih calon yang B, kita pindah memilih calon yang B, padahal menurut kita calon itu belum tentu baik. Maka dari itu jangan sampai hak-hak kita ini diintervensi, ini diancam agar kita menggunakan hak kita dengan tidak baik. Tidak boleh. Ini harus gunakan sesuai dengan hati nurani kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, ingat tetap perhatikan disiplin 3M agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih
terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.